Ya, halo guys. Ini kita baru sampai di bandara. Jadi gue mau ngajakin kalian jalan-jalan ke Thailand. Sebenarnya cuma nanti kita bakal transit dulu ke Singapura. Nanti gue tunjukin di sana kita mau ngapain aja ya. Nanti hari ini harusnya kita transit dulu, berangkat kisaran jam 11-an kayaknya. Oh, gue lupa ngasih tahu. Satu hal yang menarik sebenarnya adalah hari ini kita bakal transit di Singapura itu kurang lebih ada di 17 jam kalau gua nggak salah ingat. Pokoknya kita bakal sampai di Singapura sekitaran jam 2. Lalu nanti berangkat lagi dari Singapura ke Thailand bakal ada di jam 6. Jadi kita bakal nginep di Bandara Changi. Jadi nanti gua bakal kasih tahu juga kira-kira di Changi kita ngapain aja, terus kita ke Singapura yang ngapain aja, dan tidurnya di mana. Ini bakal seru banget sih kayaknya. Karena ini pengalaman pertama gua, kemudian sama Cindy juga. Oke, jadi nanti kita lihat aja kayak gimana keseruan hari ini. Ladies and gentlemen, welcome to Singapore. Ya guys, jadi tadi kita udah ngelewatin imigrasi ya. Terus tadi kita pakai autogate, cepet banget, nggak ada pertanyaan aneh-aneh karena udah semua automate semua, enak banget. Nah terus sekarang kayaknya kita udah lapar banget, kita pengen jalan-jalan. Ayo sekalian. Cari makan. Iya, mau cari makan juga. Terus kayaknya tadi kita kepikiran kemungkinan kita mau makan si teringo sedih, udah lama juga soalnya. Kangen juga ya makan telur asin, menurut kita enak soalnya. Kalau kalian ada rekomendasi kira-kira mau Singapura makan apa atau mau cobain apa, kabarin kita biar kita juga cobain ya. Buat kalian yang baru pertama kali ke Singapura dan emang mau untuk ke kota, kalian bisa ikutin kan naik Train to City ya. Train to City itu sebenarnya kayak naik MRT, jadi langsung ke kotanya dan lumayan enak sih. Dan ya, gue pakai Google Maps sih, full buat kesana. Di sini Google Mapnya, even buat jalan gitu ya, walkingnya itu cukup jelas sih. Jadi enak, tinggal ikutin aja. Terus juga petunjuk arahnya di sini lengkap. Jadi harusnya kalian nggak akan hilang sih. Cuman, ya kemana ya? Harusnya ke sana sih. Nah ini jadi ini udah daerah Jewelnya. Oh ya, ramai banget ya. Ada apa nih? Itu Jewel, Be. Apaan? Jewel. Oh, Tuh kan lagi Jewel direnov. lagi close ya buat Lagi maintenance ya. direnov dia. Hah? Lagi direnov. Lagi direnov ya? Besok udah bener kok itu. Oke. Jadi besok ya. Sayang banget. Padahal kalau misalkan kalian tahu kan yang ikonik di sini tuh air terjunnya itu cakep sih. Kalian kalau baru pertama wajib ke sana buat foto, at least minimal sekali. Ya, ini kita lagi nyari dulu. Nah itu tuh Train to City. Sebenarnya ke sana tuh ke kota kita bisa itu sayang. Ke kota tuh sebenarnya bisa berbagai cara. Salah satunya taksi, cuman taksi itu kan mahal. Bus atau kereta. Kalau kita sih enakan ke kereta ya. Nah itu yang Train to City. Oke, paling kita ke jalan dulu ke sana. Jadi kan tadi kita turunnya di Terminal 1 dan ternyata kalau misalkan kita mau ke naik kereta ke City, kita harus ke terminal dulu naik Skytrain. Jadi nanti sekalian coba kita lihat Skytrainnya kayak gimana ya. Nah, ini jadi kita mau menuju Skytrain buat for your info juga. Jadi siapa namanya? Changi itu dari Terminal 1 ke 2, 3 itu kan lumayan jauh ya. Nggak mungkin kalau misalkan kalian jalan. Mungkin aja tapi kalau kalian mau sih. Nah, itu mereka nyediain jasa Sky. Iya. Salah satu fasilitas Skytrain
Skytrain, terus ada bus, shuttle gitu. Nah itu Skytrain gitu. Nah ini free, jadi kalian nggak usah khawatir kalau kesini. Cuman ya terbatas aja sih. Nih, jadi ini guys, dalamnya Skytrain. Jadi literally beneran kecil, cuman kayak satu kereta gerbong gitu. Hah? 2 gerbong. Oh iya, sama gerbong sana ya. Iya, 2 gerbong gitu. Dari Terminal 3 tadi kan kita udah naik. Hah? Tadi Terminal 1. Sorry, Terminal 1 kan ini kita udah sampai di Terminal 3. Tinggal kalian ikutin aja arah yang pokoknya kalian cari di tas. Yang terminal kelihatan di situ, Train to City lah. Jadi ikutin petunjuk arahnya aja sih harusnya. Kalau kalian udah nemuin eskalator tinggi kayak gini, terus banyak eskalator lainnya, berarti ini kita udah di jalan yang tepat, guys. Jalan yang tepat. Ini udah kayak orang sesat. Ini udah sekitar jam 2-an, which is artinya kalau di Singapura udah jam 3 dan kita belum makan. Lapar banget. Gak sabar banget pengen makan 3 meals a day. Jadi kalau misalnya kalian mau ke 3 meals a day, itu sebenarnya nanti kita turun di Expo, dari naik Changi Airport, kita turun di Expo, dari Expo transit ke line biru, gue lupa namanya apa, terus kita habis itu ke Rochor. Nah, sebenarnya tips buat kalian, kalau misalkan kalian pakai Google Map, si Google Map itu pasti nanti ngarahin ke kalian bakal ada kayak nama stasiunnya. Nah, itu nanti tinggal kalian aja cari line-nya apa dan nama stasiun akhir dari si MRT-nya apa. Karena nanti kalau di Singapura itu MRT itu arah tujuan selalu pakai nama stasiun akhir. Jadi kalian bisa sesuaiin aja kira-kira mau kemana. Nanti dari Google Map, let's say misalkan mau ke Changi Airport, berarti nanti naik Changi Airport, berarti nanti kalian cari aja yang nama judulnya itu Changi Airportnya. Nah, jadi ini kita lagi di Downtown Line. Kita nanti ngambil yang ke arah Bukit Panjang. Tapi nanti kita sebelum ke Bukit Panjang kita turun di Rochor sih. Kalau MRT-nya selalu pakai stasiun terakhirnya sih. Jadi harusnya lebih mudah kalau kalian tinggal sesuaiin aja pakai Google Map. Ini gue semua pakai Google Map. Gue nggak begitu hafal dengan jalannya, tapi bisa lah gitu. Jadi nggak usah worry kalau di Singapura, enak banget. Google Map-nya udah keintegrate juga. Gitu sih. Guys, finally kita udah sampai di tempat stop pertama, 3 meals a day. Ini tempat telur asin. Jadi tadi kita pesen nasi ayam telur asin tambah telur. Jadinya kalau sendiri sih harusnya kisaran 7,5 ya. Cuman karena berdua dapatnya di 15,6 sen. Tadi perjalanannya udah lumayan ya, sejaman kita ada. Jadi dari tadi tuh yang katanya dari Downtown Line kita turun di Rochor, nggak lama kita belok kanan dari Rochor keluar di Gate A, itu udah sampai di Sim Lim Square, tinggal ke lantai 2-nya. Terus kalian cari ke lantai bagian belakang, dia ada di 21 ya tokonya. Nah, kita nggak sabar banget, udah lapar banget tadi. Cindy juga udah lapar banget. Udah lemes ya. Ya soalnya kayaknya udah sekitar jam 3. Kalau di Singapura jam 4. Kalau di Indo jam 3. Tadi kita dari pagi belum makan, baru makan bakpao sama onigiri ya. Gitu. Jadi emang udah lapar. Gak sabar nih pengen makan banget ya, udah lama ya. Nah, ini makanannya udah datang. Wah, finally datang. Di sini tuh yang spesial di telur asinnya. Entah kenapa kalau makan telur asin di sini tuh kayak nggak enak gitu. Terus si ayamnya itu crunchy gitu. Wah, rasanya nggak pernah berubah. Sama telurnya. Ini daun apa ya? Nih guys, telurnya setengah mateng, mantul. Jadi kalau di sini tuh
Churros ini kayak manis, gurih, terus creamy. Mantep. Favorit banget ini. Terus karena kita udah lapar banget, makanannya juga cuma ini aja. Udah, kita makan dulu ya. Anjir. Hampir aja tadi kita ngelewatin nyebrang. Iya. Hampir aja. Ini sekarang kita lagi mau ke ABC. Aduh. Ya, sekarang ini kita lagi mau jalan dulu ke ABC, nyari-nyari coklat lah. Ya kayaknya lewat sini deh. Lewat sini, say. Iya, ingat. Tapi dulu mah sore sepi. Apa karena udah, apa karena udah mau liburan ya dulu ya kita. Itu tempat yang asik juga kalau misalnya kalian mau datengin, kunjungin. Lumayan banyak yang bisa dilihat. Nah, kalau misalnya kita ke arah sana, itu seingat gua itu ke Bugis Street. Ya, tempat yang kalian harus tahu juga sih. Kalau misalnya mau beli sesuatu di sana murah-murah juga. Cuman ya ada harga, ada kualitas. ABC ada lewat sini kita. Oke, kita jalan dulu ke ABC ya. Oh, Sio. Mana si babi? Kita lihat babi. Oh, itu babi. Yeay. Ramai banget. Kayaknya mau ada acara deh. Ya, si Cindy kepincut. Mau nyobain mangganya, mangga. Apa namanya ini? Buah apa? Strawberry-nya kayaknya seger ya. Yuk kita coba yuk. Nggak tahu sih, asam atau manis. Coba. Ya, semoga. Iya, semoga manis ya. Cuci dulu. Apa-apa lah ya. Gak apa-apa lah. Sehat lah. Manis loh, seger surprisingly. Harganya $2,5 kisaran, ya nantilah adalah konversinya. Harusnya $2,5. Untuk $2,5 manis sih, baik, enak. Ini namanya ABC. Kita udah sampai. Ini tempat-tempat coklat-coklat murah sih. Cuman sorry gue nggak bisa masuk. Nanti gue tunjukin beberapa footage aja, soalnya gue lagi megangin koper, jadi rada susah soalnya ramai banget di dalam. Nah, cuman yang kalian mesti tahu kalau misalnya di ABC itu harganya memang lebih murah lah, kalau dibilang murah banget enggak, tapi lebih murah daripada tempat yang lain. Cuman problemnya adalah biasanya expiry-nya suka lebih deket daripada biasanya. Jadi kalau misalnya kalian emang mau belanja di sini ya kalian lihat. Yang penting teliti aja, kalau misalnya menurut kalian expiry-nya masih oke, dengan harga segitu kenapa enggak, ya kan? Lumayan diskon juga. Terus sih ya, nanti paling habis dari sini kita mau jalan, mau beli Mr. Coconut. Soalnya kayaknya habis makan tadi mulut kayak kurang gimana gitu kalau belum minum yang segar-segar kan. Ya udahlah, itu aja. Nanti kita lanjut lagi ya. Finally kita udah sampai. Ini lagi mau OTW ke mana? Orchard. Kita mau beli cheesecake yang ada di Orchard sana. Jadi nanti dari sini kita kayaknya mau ke Orchard. Nah ini baru beli Mr. Coconut. Jadi kalau misalnya kalian mau ke Singapura, kalian bisa coba. Ini enak sih, seger. Pas banget buat cuaca Singapura kan yang panas ya. Minum ini tuh kayak seger banget. Nah, ini kita mau nyebrang dulu deh ke mana? Ke Bugis. Oke?
Jadi tadi kita rada nyasar sedikit. Selalu deh. Kalau di Orchard itu, kalau lu lagi di bawah tanahnya tuh suka bingung. Underground, sama aja lah, bawah tanah. Itu gue suka bingung kalau mau ke Lucky Plaza. Ini sebenarnya bukan ke Lucky Plaza-nya sih, tapi kita lagi mau nyoba ke Kwek apa sih? Ya itulah pokoknya cheesecake gitu. Ini tempatnya yang cheesecake-nya cukup terkenal sih kayaknya. Dan kita mau nyobain, makanya kita mau ke sana. Ini lagi mau nyari tempatnya dulu. Tapi gue nggak tahu sih tempatnya di mana. Katanya ada di Jalan Scott. Nggak tahu apa salah lagi gue ya. Jadi tadi tuh kita lama nyari di situnya sih sebenarnya. Jadi sekarang gue geraknya so tau gitu. Ini mah kayak kita cari shake-shake ya? Iya, kemarin juga waktu ke Singapura kita nyari shake-shake sampai berapa jam ya? Sejam lebih? Enggak juga, nggak. Ih, lama, kita sampai sore. Kita sampai sore, anjir, guys. Ya emang sore. Kayaknya di situ deh. Nih. Jadi ini kita lagi OTW ke tempatnya. Harusnya ada di daerah sana. Yang kalian lihat. Yuk, nyebrang. Shoo. Si Nona rempong. Ntar. Terus sampai sini gue tidak menemukan toko-tokonya. Adanya Exlat, Vivian Westwood. Soalnya gue ngeliat di websitenya sih, gue nggak tahu ya beneran ada apa enggak. Finally, jadi tadi kita masuk ke mall, nggak tahu mall apa, Scott gitu kayaknya. Terus ternyata di bagian bawahnya kita turun tangga. Nah, tuh yang ada di sana. Bacanya juga gue nggak tahu. Quick by Olivia. So ini guys, makanan yang kita mau coba, cheesecake. Nah ini guys, jadi yang tadi kita mau coba cari setelah perjuangan. Oh, ya ini cheesecake gitu sih. Katanya terkenal, katanya enak. Gue nggak tahu sih beneran. Coba kita cobain ya. Gue nggak tahu sih rasanya. Enak banget ya. Enak guys. Kenapa gue deketin dah? Jadi si kuenya sendiri, krimnya, cheesecake-nya benar-benar berasa. Nih, kalau kalian lihat atasnya ini kan rada-rada dibakar gitu. Nah ini ngasih tekstur rasa-rasa burn gitu, tau gak sih? Jadi kayak bikin kita nggak enak waktu makan kuenya. Terus juga kerasnya ini, dan di bagian bawahnya ini juga ada kayak kerasnya gitu. Ini kayak ngelengkapin sih, karena si cheesecake-nya ini kan tuh cair banget kalau kalian lihat ya. Cuman walaupun dia cair kayak gini, kejunya berasa, terus juga creamy dan nggak terlalu terlalu bikin enak sih. Ini apa namanya? Gak sia-sia sih tadi perjuangan kita. Ini apa sih? Lihat atasnya dengan kerasnya dan cream cheese-nya. Makan guys. Dan kenapa tadi kita cuma beli satu? Karena satu slice-nya itu sekitar $16 ya. Sebenarnya ada direkomendasiin dua tadi. Kalau buat beli satu buat berdua gitu, ada yang 4 inch sama yang slice. Nah, cuman kalau yang 4 inch itu sebenarnya satu cake bulat tapi kecil. Jadi kalau kata si pelayannya, dia bilang kalau yang 4 inch itu kerasnya lebih banyak, tapi kejunya sendiri nggak terlalu banyak. Cuman kalau misalkan yang slice itu kebalikannya, kejunya banyak tapi kerasnya nggak terlalu banyak. Nah terus tadi kita nanya mana yang direkomendasiin, katanya yang mana? Yang slice itu lebih enak. Jadi nanti kalau misalkan kalian kesini dan ternyata pengen suka atau pengen nyobain kejunya, kalian beli yang slice aja, mantap. Kita habis makan tadi kuek gitu.
Enak rasanya. Kalau misalkan kalian tanya, enak nggak? Enak. Cuman kita tadi makan satu slice, terus makannya berdua. Itu di akhir-akhir kita enek. Karena rasanya ngeju banget sih. Tapi overall kalau misalnya tanya, nanti kalau balik lagi kita makan lagi nggak? Kayaknya bakal makan lagi. Cuman bakal enak lagi kayaknya. Tahu kan selera. Iya, selera sih sebenarnya. Kalau ada yang suka keju banget, ya pasti kalian suka. Tapi kalau misalkan enggak, ya janganlah. Tapi ya, overall kalian boleh coba kok. Sesekali cobain, enak, worth it lah buat harga segitu ya. Oke, nah terus sekarang ini kita lagi mau jalan lagi ke Ayan Orchard lagi. Mau makan Lisin Teochew Noodle ya. Ini apa? Underpass mana? Di sana aja lah. Takutnya nyasar lagi gue. Ini jalan menuju ke Ayan Orchard-nya. Emang ya, kalau di Singapura jalannya aja seru banget. Karena mereka tuh punya apa ya, trotoarnya nih kayak gini-gini nih. Pejalan kakinya enak banget. Dan kalau misalkan kita mau nyebrang-nyebrang gitu, ya lewatnya underpass. Memang udah difasilitasin banget sih. Jadi kalian nggak ada tuh yang nyebrang-nyebrang di jalan terus takut ketabrak dan lain-lain. Aman lah di sini. Yang penting kalau misalkan ke Ayan Orchard, kalian lewat underpassnya, ya banyak-banyak tanya aja lah ke uncle-uncle sini. Soalnya kalau enggak ya keluarnya kadang suka nyasar. Tadi aja kita salah beberapa kali sih. Suka bingung keluarnya kemana dan lain-lain. Padahal ada petunjuk jalannya, emang kitanya aja nggak baca kayaknya. Terus kita mau jalan dulu ke Ayan Orchard. Ya guys, jadi ini kita lagi makan lagi. Makan mie di Ayan Orchard. Terus mie-nya sih menurut kita enak. Salah satu kesukaan kita juga kalau lagi kesini. Itu Lisin Teochew Noodle, apalah namanya gue lupa. Lisin gitulah. Overall sih mie ayamnya kayak mie ayam pedes gitu ya. Pakai mie lebar. Terus dikasih apa namanya? Bakso udang juga. Cita rasanya tuh gurih-gurih pedes gitu. Apalagi kalau misalkan kalian suka pedas lagi terus suka asem, itu ada namanya, nggak tahu sih, kayak cuka-cuka dikasih cabai gitu warna hitam. Itu enak sih anjir. Jadi nambahin rasa gurih asem gitu cuy. Jadi kalau misalkan kalian mau, bisa kalian coba sendiri. Letaknya ada di Ayan Orchard di bagian bawah. Terus kita cobain ya. Enak. Kita cobain deh. Nih, maksud gue yang tadi gue bilang cuka, nggak tahu cuka apa, nggak tahu cuka asam, cuka pedas, tapi kalian tuangin, mantep tuh. Rasanya gurih, terus karena ada pedes-pedesnya jadi rasanya pedas. Terus gue nggak tahu ini apa, kayak ada kerupuk-kerupuk gitu, kulit-kulit gitu. Itu rasanya kayak gurih-gurih gitu. Nah ini terus kita cobain apa namanya, baksonya. Wah, kuahnya sih
gurih-gurihnya hambar, bukan hambar, siapa namanya, light gitu. Bakso ikannya sih biasa aja ya. Ini comfort food banget sih. Mantap. Dah, makan dulu ya, guys. Ini gue baru sampai di terminal lagi. Jadi tadi kita udah lewatin imigrasi. Terus ini bagian yang menurut gue paling seru karena ini pertama kali buat gue juga. Jadi kita bakal stay di mana? Di dalam airportnya, di Changi, sampai nanti boarding jam 5. Dan kita nggak tahu kita harus kemana. Sekarang kita lagi nyari-nyari tempat kayaknya buat istirahat. Katanya sih ada sleep lounge gitu. Katanya ada sleep lounge gitu, cuman nggak tahu, gue ini lagi ngalor ngidul. Nanti kalau ada sesuatu yang menarik gue kasih tahu juga ke kalian deh. Soalnya tuh biasanya pertama banget buat gue. Jadi kita sama-sama cari ya. Iketin ya guys. Guys, ini kita udah sampai di salah satu snooze lounge-nya. Cuman snooze lounge-nya kayaknya lagi penuh. Jadi kita berdua hoki banget. Ini juga dapat apa namanya? Dapat 2 kursi di dekat snooze lounge. Jadi sambil nunggu-nunggu kita bisa ngecas dulu sih. At least tidaknya kalau buat ngecas masih bisa lah. Anjir. Tapi kayaknya nanti kalau misalkan memang maleman, semoga tempatnya ada. Nanti paling kalau misalnya ada kita pindah ke sana. Ya, jadi tempat duduknya kayak gini. Kayaknya kalau buat tidur malam sih masih kurang enak. Gue kalau ngeliat-liat di internet katanya tidur di bawah juga boleh, cuman gue masih nggak tahu sih tidur di bawah enaknya tidur di mana kalau ada di bawah pun. Jadi sekarang sementara kita nunggu sini dulu. Jadi untuk tadi snooze lounge-nya itu sebenarnya areanya ada di deket. Jadi kalau misalnya kalian tadi baru masuk dari imigrasi, itu nanti akan ada Louis Vuitton. Cuman dari Louis Vuitton itu kalian ke kanan, di situ nanti naik eskalator pertama yang kalian temuin. Eskalatornya yang ini. Jadi dari sini kalian nanti naik akan ketemu sama Crystal Jet dan juga Tap and Brew. Nah, dari Tap and Brew ini sebenarnya kalau misalnya kalian kesini, ini udah ada beberapa tempat duduk. Kita lihat ya. Ini salah satu area yang menarik sih. Jadi ada beberapa tempat dan ada beberapa kursi di sini. Nah, ini tempat gue yang istirahat tadi sebenarnya. Dan kalau misalnya kalian lihat di sini, ini ada beberapa kursi juga. Dan di sini nih area favoritnya sebenarnya ada snooze lounge areanya. Jadi kalau misalkan kalian mau istirahat dan dalam posisi yang tiduran, enakan di sini sih sebenarnya. Cuman di situ pasti selalu rame. Jadi chance-nya kecil banget kalau misalkan ini bakal kosong sih. Ini gue lihat aja kondisinya sekarang penuh banget. Dan ya udah, sekarang kita menyerah dan mencoba untuk memposisikan diri di sini. Sebenarnya ada beberapa area lagi buat istirahat, cuman rada sedikit jauh. Kalau misalnya kalian coba dari Louis Vuitton itu ke kiri, itu nanti kalian akan nemuin 2 tempat area untuk istirahat lagi sih sebenarnya. Lumayan hari ini kita ada pergi ke makan Cream Day. Dari Cream Day sempat beli juga Mr. Coconut. Dari Mr. Coconut kita tadi sempat makan ke kuek-kuek itu, cheesecake itu. Terus tadi kita tutup sama Lisin Teochew Noodle. Overall di Singapura buat one day transit sih gue puas. At least yang gue target di awal dapet. Tadi sebenarnya pengen ke mana? Lampu-lampu itu yang gue lupa. Baywalk ya, Baywalk. Nah, apa ya? Lupa gue. Kalau kalian ingat guys, yang lampu-lampu taman itu gue lupa namanya. Tolong komen ya. Tapi tadi rencananya mau ke sana juga, cuman kayaknya takut kemalaman malah makin gak dapet tempat sih. Jadi ya kita stay dulu sini.
Kemungkinan nanti kalau misalkan emang tempatnya nggak enak, gue nyari ke Terminal 2 atau ke Terminal 3 sih. Ini Terminal 1 emang katanya sih tempatnya dikit banget kalau buat snooze lounge-nya. Ya guys, tadi kita habis tidur di bandara. Ini sekarang udah jam setengah 4. Terus bentar lagi kita mau berangkat sih. Mau boarding jam 5.55. Tadi ada kejadian lucu. Jadi tuh kalau kalian lihat nih di sini area yang tadi kita tidur tuh lagi dibersihin. Nah, ini mungkin for your info buat kalian aja. Jadi di Bandara Changi kayaknya kalau misalkan di bagian snooze lounge-nya atau di bagian tempat istirahat, bukan snooze lounge ini, bagian tempat istirahatnya, free lounge-nya, ini bakal ada kayak waktu untuk dibersihin. Jadi kalau misalkan kalian tidur, mungkin nanti akan keganggu sedikit, kisaran 45 menit lah. Kisaran 45 menit, nanti setelah mereka selesai ngebersihin, kita boleh balik lagi ke sana sih. Nah, kebetulan gue dapet tempat di seberangnya, kosong juga, jadi lagi nunggu. Cindy juga lagi cuci muka dulu sih. Nah, jadi kalau satu lagi, kalau misalnya kalian mau cuci muka, di toiletnya Changi itu ada kayak tempat ngebasuh juga sih di sana. Ini beda ya sama praying room ya. Maksudnya tempat ngebasuh untuk berdoa dan lain-lain itu beda, untuk wudhu dan lain-lain itu beda. Di situ kayak ada satu tempat sendiri memang dikhususin untuk kita cuci-cuci sedikit lah gitu. Dan juga di bagian wastafelnya itu ada juga air panasnya. Kalau di tempat cowok sih satu bagian paling kiri itu air panas, bukan air panas ya, air hangat itu. Jadi kalau misalnya kalian buat cuci muka pagi-pagi tuh enak banget sih. Overall buat tidur gua di Changi nyaman, walaupun nggak dapet posisi yang kursi tidurnya, tapi di kursi itu juga ya nyaman lah. Tadi juga sempat bisa tidur sejaman lebih. Nah, nanti habis ini kita kayaknya mau lanjut boarding, terus mau lanjut ke Bangkok Suwarnabhumi.